Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andres Morang, NIM saya 0537317781, saya berasal dari UT Daerah Medan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 saya, yaitu saya diminta untuk menganalisis perbandingan ketiganya, sekaligus memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Buatlah analisis perbandingan di Pancasila berdasarkan falsafah, negara, ideologi negara, dan sistem filsafat. Di sini saya sudah membuatnya di Word. Nah, saya akan menjelaskannya, yaitu pertama, aspek Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Definisinya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan nilai-nilai fundamental yang menjadi fondasi bagi berdirinya dasar negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, eh, untuk pada bagian sebagai dasar falsafah negara, Pancasila itu harus membuat sebuah fondasi, fondasi untuk mendirikan sebuah negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai seperangkat gagasan, keyakinan, dan nilai yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan negara dan mencapai tujuan nasional. Itu kalau ideologi lebih ke yang namanya ciri-ciri negara itu. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai hasil pemikiran mendalam dan sistematis tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan etika, dan ketuhanan yang utuh dan menyeluruh. Definisi itu yaitu kerangka berpikir nasional, rasional, dan menyeluruh tentang hakikat kenyataan manusia dinilai. Yang berikutnya yaitu fokus utama dari aspek-aspek itu. Fokus utama yaitu dari dasar falsafah negara sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sudah jelas, karena itu dasar. Landasan moral legal negara, ciri khasnya bersifat tetap, fundamental, tidak dapat diubah. Baru yang kedua, sebagai ideologi negara. Fokus pada arah dan tujuan bernegara serta pemersatu tindakan kolektif bangsa. Itu yang saya sebutkan tadi, yaitu sebagai bisa dibilang ideologi itu seperti cita-cita negara. Cita-cita negara ini mau dibawa kemana gitu loh. Baru ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Fokus pada keutuhan dan kesatuan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari kelima sila. Ciri khas abstrak, rasional, mendalam, dan sistematis. Berikutnya, contoh penerapan nyata. Ini penerapan nyata ya, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang saya bilang dasar. Sebuah negara ingin mendirikan sebuah pemerintahan, ingin mendirikan sebuah negara, itu harus ada dasar. Dasar itu tentunya seperti undang-undang yang membuat atau mengikat atau menjaga hakikat manusia supaya negara itu terbentuk, supaya negara itu berjalan, supaya negara itu tidak pecah. Baru tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Itu yang saya bilang tadi. Supaya ibaratnya undang-undang itu ibaratnya sebagai apa ya namanya? Sebagai untuk penghalang lah, aturan, sebagai aturan. Tapi kita tahu di negara ini ya kan banyak sekarang undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Tapi tidak akan saya jelaskan. Baru yang berikutnya itu program pemerintah seperti gotong royong penanganan bencana. Itu pada aspek ideologi sebagai negara. Pendidikan Pancasila di sekolah. Ideologi negara karena saya bilang tujuannya. Jadi ada sekolah. Kebijakan toleransi beragama. Berikutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Diskusi akademik tentang hubungan sila ketuhanan dengan kemanusiaan. Kajian filosofis mengenai demokrasi yang berkeadaban. Tulisan para filsuf sebagai Noto Nagoro atau Sutarjo Karto Hadikusumo yang membangun teori tentang Pancasila sebagai sistem nilai yang bulat. Baik, dari semua ini saya mengambil referensi itu dari buku klasik karya Noto Nagoro. Noto Nagoro tahun 97, Pancasila secara ilmiah populer. Yaitu buku ini menggambarkan yaitu atau menjelaskan secara sistematis hubungan hierarkis kelima sila ontologis, epistemologis, aksiologis, dan bagaimana sila pertama menjadi dasar serta memberi jiwa pada sila-sila lainnya. Kedua, buku kontemporer karya Kelan 2013, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yaitu buku ini secara komprehensif membahas Pancasila sebagai sistem filsafat dengan pendekatan ontologis, epistemologis, aksiologis, sekaligus menegaskan Pancasila sebagai dasar falsafah negara.
yang bersifat imperatif atau memaksa. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.